Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin ma'asyiral muslimin jama'atal jumu'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita berpasang-pasangan. Ada anugerah, namun juga ada musibah. Kedua-duanya Allah anugerahkan kepada kita untuk menguji kita, apakah kita bersyukur atau kufur. Apakah kita tetap berada dalam keimanan kepada Allah atau terjungkal dalam kekufuran kepadanya. Berbeda dengan anugerah, musibah atau bencana cenderung tidak disukai, cenderung untuk dijauhi, dan hampir setiap kita meminta kepada Allah agar dijauhkan dari petaka, bencana, musibah sekecil apapun, apalagi yang besar. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis membimbing kita, mengarahkan kepada kita agar kita bisa menjauhi bencana, agar kita terhindar dari bencana. Andai pun bencana itu menimpa kita, mudah-mudahan dampaknya tidak terlalu menggoncangkan jiwa kita. Bahkan andai pun bencana ini sampai merenggut nyawa kita, kita berharap mudah-mudahan keimanan kita tidak kemudian juga sirna karenanya. Di antara bencana, di antara amal-amal yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam atau oleh para ulama yang dengan izin Allah dapat menghalau bencana, menjauhkan kita dari petaka bencana adalah antara lain, yang pertama, sedekah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi terus menerus menunjukkan geliat, goncang yang memungkinkan, yang tidak memungkinkan bumi dihuni, ditempati. Lalu Allah menciptakan gunung sebagai patoknya. Bumi pun tenang, tidak berguncang kembali. Begitu dahsyat kekuatan gunung, malaikat pun terkagum-kagum, lalu bertanya kepada Allah, apakah ya Rabb, di antara makhlukmu ada yang lebih hebat dari gunung? Allah menjawab, ya, besi. Lalu mereka bertanya lagi, adakah yang lebih hebat di antara makhlukmu dari besi? Allah menjawab, ya, api. Adakah yang lebih hebat dari api? Kata mereka kepada Allah. Lalu Allah menjawab, ya, air. Masih juga mereka bertanya, adakah yang lebih hebat di antara makhlukmu
Dari air, Allah menjawab, iya. Angin, adakah makhlukmu yang lebih hebat dari angin? Allah menjawab, iya. Rajulun tasaddaqa bisadaqatin yukhfiha yaminuha an shimaliha. Yang lebih hebat dari angin, berarti lebih hebat dari angin, lebih hebat dari api, lebih hebat dari air, lebih hebat dari api, lebih hebat dari besi, lebih hebat dari gunung, lebih hebat dari bumi. Inilah makhluk yang paling gagah di seluruh jagat raya, yaitu orang yang bersedekah dengan ikhlas, digambarkan dengan tangan kanannya memberi, tangan kirinya tidak tahu berapa yang dia berikan. Demikian makna hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi. Syekh Mubarakfuri dalam Tuhfatul Ahwadhi memberikan penjelasan tentang penggalan hadis yang terakhir, bahwa orang yang bersedekah itu lebih hebat dari angin, dengan mengatakan, apabila Allah hendak menurunkan musibah, bencana, petaka pada satu kaum dengan atau berupa angin, dan di dalam kaum itu ada orang yang bersedekah, maka Allah batalkan bencana tersebut menimpa kaum itu. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kalangan para ulama dikenal sebuah pepatah yang sering kali dianggap sebagai hadis, padahal bukan hadis, yaitu sadaqatul qalil tadfa'u 'anil bala'il katsir. Sedekah yang sedikit saja sudah cukup mampu untuk menghalau begitu banyak bencana, apalagi sedekah yang banyak, sedekah yang besar. Insyaallah cukup mampu untuk menghalau bencana sebesar apapun. Yang kedua, salat. Utsman bin Hunayf radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertutur, ata rajulun darirun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang pria tunanetra datang menghadap kepada Nabi lalu bertanya, memohon kepada Nabi agar Nabi mendoakan kesembuhan untuknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengarahkannya untuk berwudu dengan sempurna, lalu salat 2 rakaat, dan kemudian setelah itu Nabi mengajarkannya sebuah doa. Setelah selesai salat 2 rakaat, lalu dia membaca doa yang dibaca secara khusus. Allah kemudian memberinya kesembuhan, matanya bisa melihat kembali. Doa itu adalah doa yang dijadikan dalil oleh banyak ulama-ulama sebagai kebolehan tawassul kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati hadhihi lituqdali Allahumma syaffi'hu fiyya. Hadis yang bercerita tentang salat tadi juga dijadikan sebagai dalil bagi sebagian besar orang untuk menyebut adanya salat lidaf'il bala, karena betapapun setiap orang pasti tidak menginginkan kebutaan, dan apabila kebutaan itu menimpa, orang akan berupaya untuk menghalaunya semampu yang bisa dia lakukan, karena kebutaan adalah dipandang sebagai sebuah bencana, dan salat untuk itu berarti untuk menghalau bencana. Yang ketiga, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Zunnun
Al-Misri pernah mengatakan, man dzakarallaha hafizahullahu min kulli syai'. Siapa yang berzikir kepada Allah, maka Allah akan lindungi dia dari semua petaka dan bencana. Keempat, menjauhi maksiat, tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga batas-batas yang Allah tetapkan dan tidak melanggarnya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bercerita bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ghulam, ihfazillah yahfazka. Ya ghulam, ihfazillah tajidhu tujahaka." Wahai anakku, jaga seluruh larangan-larangan Allah, laksanakan seluruh perintah-perintah Allah, maka engkau akan dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga semua perintah Allah, lakukan semua perintah Allah, jauhi semua larangan-larangan Allah. Engkau akan dapatkan Allah di depanmu, menghalau semua musibah, petaka dan bencana sehingga tidak mendera dan menimpamu. Yang berikutnya adalah salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat yang punya rutinitas berdoa. Dalam satu kali duduk dia bisa berdoa lebih dari 1 jam. Kemudian dia berkonsultasi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, memohon bimbingan Nabi. Beliau ingin memasukkan unsur solawat dalam rangkaian doa-doanya. Lalu Nabi menjawab ketika dia bertanya, apakah boleh aku memasukkan salawat 1/4 dari doa-doaku? Nabi menjawab, baik, tapi bila kau tambah itu lebih baik. Kalau begitu separuh dari doa itu isinya salawat kepada engkau ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, baik, tapi kalau engkau tambah itu akan lebih baik. Kalau begitu 2/3 dari doaku isinya salawat kepada engkau ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, baik, tetapi bila kau tambah lagi itu akan lebih baik bagimu. Akhirnya Ubay, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, mempunyai kesimpulan, lalu disampaikan kepada Nabi, idzan aj'al du'ai salat alaika ya Rasulullah. Kalau begitu aku akan jadikan seluruh doa-doaku adalah salawat kepadamu. Aku tidak meminta apapun dalam rangkaian doaku kecuali bersalawat kepada engkau. Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu memberi komentar, idzan tukfa hammaka wa yugfar laka dzanbuka. Karena engkau menjadikan seluruh doamu sebagai salawat kepadaku, maka engkau dilindungi oleh Allah, semua petaka bencana dijauhkan darimu, semua keinginanmu dikabulkan oleh Allah, dan dosa-dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, berdoa kepada Allah sebanyak yang kita bisa, sehusu yang bisa kita lakukan. Karena Rasul mengajarkan kepada kita agar kita berdoa dengan penuh keyakinan, penuh kekhusyuan. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dengan keyakinan Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Dan salah satu doa itu adalah agar Allah menjauhkan kita dari petaka dan bencana. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sebagaimana dikutip oleh Dr. A'id al-Qarni dalam La Tahzan, ketika berbicara tentang doa, memaparkan ada seorang yang saleh pada masa Rasulullah, pada masa tabi'in. Beliau ini sering mengadakan perjalanan niaga dari Madinah ke Syam. Pulang dari Syam dihadang oleh rampok yang bukan hanya hendak mengambil harta bendanya, tapi juga hendak
mengambil nyawanya. Beruntung ketika perampok ini memberinya izin, ketika dia minta izin untuk menunaikan salat. Dia salat 4 rakaat, lalu dia memohon kepada Allah, tanda petik, dengan sedikit memaksa. Dia kutip sepenggal ayat dari surat An-Naml 86. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yujibul muttarra idza da'ahu. Amma yujibul muttarra idza da'ahu. Amma yujibul muttarra idza da'ahu. Tiba-tiba datang seorang dengan berpakaian serba putih, menunggang kuda, menghunus pedang, mendekat si perampok tadi dan membunuhnya. Lalu dia turun dari kudanya, menghampiri orang soleh tadi dan berkata, "Aku adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk menolong hambanya yang sedang kepepet dan sedang dihadang oleh persoalan berat." Hadirin jamaat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam banyak Al-Qur'anul Karim kita menemukan banyak para nabi yang memohon kepada Allah pada saat beliau dililit oleh banyak kesusahan, oleh banyak persoalan. Salah satu yang sering dikemukakan oleh para ustadz adalah doanya Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau berada di dalam kegelapannya, ini perut ikan, memohon kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lalu Allah selamatkan dan Allah jamin siapapun yang memohon kepada Allah dengan membaca doa itu dengan khusyuk tanpa memasukkan unsur haram dalam tubuhnya, Allah selamatkan. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Mudah-mudahan Allah senantiasa beri kekuatan lahir batin kepada kita. Allah anugerahkan kepada kita anugerah yang berlimpah ruah berkah dalam hidup dan selama hidup kita. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari petaka bencana. Allah kuatkan iman kita untuk menghadapi bencana sehebat apapun, agar kita tetap dalam keimanan dan ketakwaan kepadanya. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah muwaffiqil amilin. Asyhadu an la ilaha illallah waliyul muttaqin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim wa radallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqallah fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina karimina syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami' qarib mujibud da'wat. Allahumma ya qadiyal hajat. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min indika warhamna
innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana kullaha diqqaha wa jillaha wa awwalaha wa akhiraha wa alaniyataha wa sirraha. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ya Allah ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.